Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran dengan materi bahasan adalah motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Ada orang yang sedang bekerja untuk memanen hasil padi. Ada yang membeli kerajinan, berarti di sini ada yang membuat kerajinan juga. Ada orang yang berjualan di pasar ikan, ada orang yang bertransaksi di pasar apung, ada juga transportasi Grab ya, online. Kemudian di sini ada Chef Renata yang sedang bekerja untuk memasak, terampil dalam memasak. Ini semua mereka bekerja untuk mencari penghasilan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian ada motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa? Adalah suatu keinginan manusia yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini ada dua, ada motif intrinsik, ada motif ekstrinsik. Motif intrinsik ini adalah suatu keinginan yang muncul atas kesadaran diri sendiri. Misalnya jika ingin kaya, maka kita harus bekerja keras atau lebih giat. Motif ekstrinsik adalah suatu kegiatan yang muncul bukan atas kemauan diri sendiri. Contoh, seorang anak yang belajar karena dipaksa oleh orang tua. Nah, ini biasanya hasilnya kurang baik hanya karena paksaan. Berikutnya adalah macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Ini biasanya dilakukan oleh seorang pedagang yang berjualan. Itu pasti bertujuan memperoleh keuntungan, tidak mungkin mau rugi ya. Kemudian motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ini semua orang bekerja, misalnya pemulung bekerja dari pagi sampai malam dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian motif ekonomi untuk sosial. Misalnya, ini tim BPBD berusaha untuk membantu orang-orang yang terkena bencana letusan Gunung Merapi atau banjir ya, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan pertolongan, bantuan. Kemudian motif ekonomi untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya Bupati Klaten berusaha untuk mengajak bekerja sama para warganya untuk memperbaiki lingkungan hidup bersih dan sehat dalam rangka ingin memperoleh penghargaan Kalpataru, dan itu sudah diperoleh oleh Kabupaten Klaten ya. Kemudian motif ekonomi untuk memperoleh kekuasaan. Ada kekuasaan ekonomi, ada kekuasaan politik. Kekuasaan ekonomi misalnya dalam rangka mengembangkan usahanya, pengusaha Sop Pakmin Klaten berusaha untuk membuka cabang di daerah Salatiga, sehingga kita bisa lihat bahwa Sop Pakmin Klaten ini ada di mana-mana, tidak hanya di Klaten saja kan. Kemudian motif memperoleh kekuasaan politik, misalnya tim salah satu partai memberikan bantuan kepada warga pada saat pilkada. Tujuannya tidak murni untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial, tetapi agar memperoleh dukungan untuk memilih calon dari partainya. Nah, ini berarti kekuasaan politik ya. Kemudian prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah suatu pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan yang minimal untuk memperoleh hasil tertentu. Tujuannya apa? Seseorang melakukan tindakan ekonomi yang pertama adalah menghindari pemborosan ya. Setiap kegiatan yang dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati dan maksimal, kemungkinan boros itu kecil ya. Kemudian yang kedua, memperhitungkan setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Semua penuh dengan perhitungan ya. Melakukan perencanaan yang matang dalam memenuhi kebutuhan ya. Ini yang penting mana, yang tidak penting mana. Kemudian
Macam-macam prinsip ekonomi itu apa saja? Prinsip ekonomi untuk produsen, ya. Produsen itu menerapkan prinsip dengan biaya tertentu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Ya, pedoman yang dipakai apa? Yang pertama adalah barang yang diproduksi berkualitas tinggi sehingga nanti akan lebih mudah dijual, konsumen percaya ya akan barang yang diproduksi. Barang yang diproduksi sesuai dengan daya beli konsumen sehingga harganya terjangkau. Barang yang diproduksi sesuai dengan selera konsumen sehingga cepat laku. Penggunaan mesin yang tepat, mudah dan murah suku cadangnya sehingga ketika mesin itu ada yang rusak bisa segera diganti, diperbaiki dan bisa dipakai untuk produksi lebih lanjut. Kemudian mendirikan pabrik yang dekat dengan bahan mentah sehingga bahan mentah bisa cepat atau mudah diperoleh dengan transportasi yang murah. Menentukan inovasi baru untuk kemajuan usahanya sehingga dengan inovasi ini hasil produksinya lebih baik dan perusahaan bisa lebih maju lagi. Kemudian prinsip ekonomi konsumen apa? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah menyusun skala prioritas kebutuhan. Mana kebutuhan yang segera harus dipenuhi dan mana yang bisa ditunda, harus ditentukan. Yang kedua, belanja tepat guna. Yang berguna itu dibeli, yang tidak usah dibeli. Memilih barang kualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Pasti kita sebagai konsumen pasti akan mencari kualitas yang baik dan harganya terjangkau atau bahkan yang murah ya. Membelanjakan di toko yang lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain ya. Pasti kita akan mencari itu. Kemudian prinsip ekonomi distributor apa? Seorang distributor itu harus bisa menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Hal-hal yang diperhatikan apa oleh distributor? Yang pertama adalah memperhatikan produk yang akan disalurkan ke konsumen, dipastikan dalam keadaan baik ya. Kemudian harus tepat sasaran. Barangnya, produknya untuk kalangan atas atau menengah atau bawah. Yang ketiga, memperhatikan sarana transportasi yang diperlukan, aman atau tidak untuk membawa barang tersebut. Kemudian tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Jenis-jenis tindakan ekonomi itu ada dua. Ada yang dilakukan secara rasional, ada yang irasional. Yang rasional itu tindakan ini dilakukan untuk mendatangkan keuntungan dan menjauhi resiko. Ada dua cirinya. Didorong oleh suatu kepentingan. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga ini dengan penuh perhitungan diharapkan bisa mendatangkan keuntungan ya. Kemudian tindakan ekonomi yang irasional ini tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan namun ternyata hasilnya tidak menguntungkan. Contoh, seorang siswa membeli buku di tempat yang menjual dengan harga yang lebih murah, tetapi tempat tersebut jaraknya 30 km. Setelah dihitung-hitung dengan biaya transportasi, waktu dan tenaga yang dikeluarkan, ternyata harga buku tersebut menjadi lebih mahal, sehingga ini tidak sesuai, hasilnya tidak menguntungkan. Nah, cara bertindak ekonomis itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, memanfaatkan peluang yang ada, dan yang kedua adalah menentukan pilihan. Nah, dengan dua hal ini maka diharapkan nanti semua tindakan kita itu bisa memberikan manfaat yang terbaik. Demikian anak-anakku, semoga bisa dipahami dan kalian bisa mengerti. Selamat pagi, terima kasih.